Oke guys, jadi aku baru nemu cara ya, cara dari gimana caranya kita lebih gampang untuk mengintegrasi project kita ke lewat Supabase gitu. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, Supabase itu kan sebelumnya itu aku juga kasih tahu ke kalian semua kalau di YouTubeku itu kita pakai yang namanya PHP ini guys. Jadi kita perlu apa namanya, kita perlu menyesuaikan juga sama di bagian ininya, di bagian apa itu, di bagian PHP-nya ini. Terus kita seperti ini gitu kan. Ini tuh ribet sebenarnya. Sebenarnya itu ribet kalau kayak gini gitu. Ternyata ada yang lebih gampangnya ternyata. Ternyata kita harus jadi kita ke bagian .env. Di project kita tuh ada namanya .env guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ya there's here .env. Nah, kurang lebih tuh seperti ini dia gininya. Apa namanya? Jadi aku udah nyobain juga pertama kali ya, for the first time. Ternyata lebih sederhana gitu. Jadi yang kenapa aku bisa dapat DB URL ini karena di bagian database.php yang di bagian Laravel ini, di bagian config.database. Jadi buat kalian yang nggak tahu, di sini ada database, terus ada config, ada database.php di sini. Di bagian folder config ada database.php. Di bagian sini tuh kita perlunya itu di bagian PGSQL ini kan. Kalau Supabase itu kan dia Postgres tuh. Jadi yang kita perlu ini tuh adalah URL-nya, DB URL ini. Ternyata ada gitu kan. Aku juga baru realize gitu, DB URL ini. Yang ini yang kita pakai sekarang. Ini kita nggak perlu hostnya karena udah langsung sekalian gitu. Udah langsung sekalian ada di URI-nya gitu. Nah, jadi sederhana aja sih caranya. Jadi kita harus komen ini dulu. Komen di bagian DB host atau nggak hapus aja nggak apa-apa. Sorry banget guys, aku lagi sariawan ya. Terus di sini ada di database itu kalian hapus saja di bagian situ, dan kita sisain tuh di bagian DB URL-nya aja. Karena kita pakai yang namanya driver PostgreSQL gitu. And as you can see here, di sini di bagian URL-nya itu kita perlu ini, dan di bagian env-nya kita juga harus DB URL-nya gitu. Nah, di mana kita bisa dapat DB URL ini? Di sini dapatnya di bagian sini. Di bagian URI kan pertamanya itu gimana PHP nih. Nah, di sini URI ini yang kita pakai. URI kita copy aja. Kita copy kan kurang lebih kalau misalnya kita copy itu seperti ini gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, karena passwordnya ini, karena ini juga passwordnya itu kalian pasti udah lupa banget kan sama passwordnya. Jadi kalian coba buka ke bagian project settings, terus kalian reset aja passwordnya, nggak apa-apa sih. Di bagian database, nih di bagian configuration ada database. Terus kalian ke bagian reset database password. Terus kalian generate passwordnya, kalian copy dulu, baru kalian reset. Nah gitu, kalian udah copy. Kalau misalnya kalian udah copy, cari ada tuh yang di bagian your password itu sampai ke array-nya gitu kan. Nah, aku juga kasih tahu lagi, sorry banget. Let's see. Kita akan coba connect dulu. Kita ke bagian URI, kita copy. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian sini ini kalian harus copy semua passwordnya sampai ke array-nya ya. Nih, segini. Your password gitu. Harus kelihatan tuh segitu. Nah, terus aku lagi ulang coba. Sorry banget. Coba ulang, terus kita ke reset database password, kita generate passwordnya, kita copy, terus reset password. Nah, kita copy terus kita reset password. Nah, gitu kurang lebih. Kalau misalnya kalian copy kan udah di save tuh. Nah, terus kalian coba dah PHP artisan migrate fresh dash seed gitu misalnya. Ini kan aku ngeriset semuanya di sini gitu. Dan ya nanti kalau misalnya kita lihat dulu apakah ini udah mau apa belum ya. Soalnya memang lama banget sih. Soalnya ini memang lama banget. Terus apa namanya, dan juga koneksi Laravel juga sekarang udah semakin kesini udah semakin berat banget gitu. Create mobile table. Nah, ini kan ada nih aku bikin create mobile table gitu. User, chat, cache, sama jobs gitu kan. Nah, sekarang kita cek.
di database kita, editable editor kita. Nah, di sini udah langsung kelihatan nih mobiles. Di sini ada semua ada just a Laravel thing, default Laravelnya. Nah, di sini ada mobilesnya. Kita lihat apa aja isinya. Nah, ya gitu sih kurang lebihnya. Itu kalian bisa pakai juga kayak gitu. Nah, terus juga ada yang nanya juga kalau error gitu kan, kenapa nggak driver not found gitu, driver not found, driver not could not find driver gitu kan, biasanya itu kalau di di konsolnya gitu kan. Nah, itu karena kalian belum ngaktifin extensionsnya. Jadi di PHP itu kalian harus ngaktifin extensionsnya, guys. Nah, jadi aku kasih tahu dulu PHP. Di sini kan ada tuh. Aku kalau di sini tuh dia pakai, aku biasanya install langsung pakai PHP gitu, tanpa harus, aku nggak pakai engine sama sekali, pakai Laragon atau pakai SMPP gitu kan. Nah, di sini aku langsung pakai pure PHP aja. Nah, di sini PHP 8.3.8, kalian harus cari dulu PHP directory PHP kalian. Terus di sini ada yang namanya di bawah PHP ini ada namanya php.ini. Nah, ini dia. Yang ini yang kalian harus cari. Kita buka Notepad dulu. Terus kalian drag aja ini biar supaya kalian nggak bisa connect dua kali, klik kanan open gitu. Nah, terus kalian cari pakotannya itu adalah GD, guys. Nah, di bagian sini pakotan itu kalian bisa search aja, passwordnya itu adalah GD. Boom gitu, nanti kalian muncul seperti ini gitu, GD. Nah, di bagian sini kalian harus enable dulu pgsql-nya atau pdo.sqlite-nya. Tergantung kalian mau pakai apa. Kalau misalnya kalian pakai SQLite, kalian harus enable dulu ini pdo.sqlite-nya sama pdo.sqlite. Kalau misalnya kalian pakai Postgres, kalian pakai pdo.sql, sama yang di sini juga extension pgsql-nya ini. Kalian harus enable dulu extensions-nya gitu. Terus juga kalian juga kalau misalnya kalian pakai SQLite juga kalian harus install dulu extensionsnya, SQLite 3 di sini sama yang di sini gitu sih kurang lebih. Kalau itu pengalamanku ya, kayak gitu sih kurang lebih. Oke. So, dan kalau misalnya kalian udah selesai sama semuanya, kalian bisa migrate aja lagi ulang, dan semoga itu bisa membantu fix kalian ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, bisa kalian komen di di akun YouTube di video ini. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, kalian juga bisa like, comment, subscribe. Sorry banget kalau misalnya aku lagi suaraku lagi beda banget, soalnya aku lagi sariawan, guys. Di sini sariawannya gila banget nggak? Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, so thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dan suka klik video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau misalnya kalian suka sama videonya yang seperti ini. And kalau misalnya kalian punya pertanyaan mengenai tentang programming, atau kalian lagi nyoba apapun itu, bisa kalian komen juga di bawah. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.